Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kristus pokok keselamatan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pokok keselamatan. Kristus yang diutus Allah ke dunia ini merupakan jalan keselamatan dan hidup bagi setiap orang yang percaya, karena Dia sendiri yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Dan Petrus, seorang murid Tuhan Yesus, berkata dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan Allah yang olehnya kita beroleh keselamatan. Dan Paulus juga berkata di kitab Efesus bahwa kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan kita, bukan karena jerih payah kita, bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Allah yang berinisiatif memberikan keselamatan itu, dan keselamatan itu kita peroleh, kita raih ketika kita percaya kepada Yesus. Dalam nats hari ini, di mana saya korelasikan dari khotbah, judul khotbah di Minggu gereja-gereja anggota UM, gereja-gereja Lutheran, di mana Kristus menjadi pokok keselamatan. Dan saya ambil dari Yohanes 17 ayat 3 yang merupakan doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, doa Tuhan Yesus untuk kita saat ini, di mana Dia berdoa agar kita memiliki kesatuan, agar murid-murid boleh dikuatkan dalam pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Bahkan sampai kepada kita saat ini, kita boleh memiliki kesatuan di dalam Kristus, kita boleh memiliki kekuatan di dalam Kristus. Dan di ayat yang ketiga ini khusus berbicara tentang hidup yang kekal, bahwa ketika Kristus menjadi pokok keselamatan, kita akan memperoleh yang pertama, hidup yang kekal. Kita akan mengetahui hidup yang kekal di dalam Kristus. Yang kedua dikatakan dalam nats ini, kita juga boleh mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, yang kita percayai, yang kita imani dalam ketrinitatisan, ketritunggalnya. Allah Tritunggal di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita mengenal Allah yang benar. Lalu selanjutnya dikatakan kita juga mengetahui bahwa Allah yang mengutus Yesus Kristus ke dunia ini untuk menggenapi misi keselamatan bagi dunia, untuk menebus manusia yang penuh akan dosa, yang tidak bisa lagi melepaskan dirinya dari kungkungan dosa, dan memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal kepada manusia yang seharusnya binasa karena perbuatan dosa dan pelanggarannya, yang seharusnya menerima hukuman karena dosa dan pelanggarannya. Namun Allah yang berinisiatif memberikan keselamatan itu kepada manusia, memberikan Kristus sebagai pokok keselamatan, menjadikan Kristus sebagai pengganti manusia yang seharusnya menerima hukuman tersebut. Itulah kasih Allah yang telah mengutus Kristus datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba. Dia lahir di kandang domba. Dia melayani 3,5 tahun di dunia ini, dan Dia mengabarkan kabar baik untuk keselamatan bagi orang-orang Israel pada saat itu. Dan kemudian Dia memilih Paulus untuk mengabarkan kabar baik ke seluruh dunia ini, bahwa keselamatan telah diperoleh di dalam Kristus, dapat diperoleh di dalam Kristus. Dan itulah kabar baik, berita Injil yang dikabarkan sampai ke seluruh dunia saat ini. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita terus tinggal di dalam Kristus yang merupakan pokok keselamatan.